Langkah kecil penuh semangat membawa mereka dari rumah menuju sekolah. Suasana sekolah yang masih asri, udara yang sejuk, dan terletak di dataran tinggi dikelilingi kebun karet tidak menjadikannya sebuah penghalang, namun menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tetap menimba ilmu. Hari ini saya juga berangkat dengan semangat yang tidak kalah kuat dari mereka. Menyusuri cagar alam setiap harinya tidak menjadikan langkah saya padam untuk tetap berbagi ilmu. Butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai ke sekolah. Saya mengajar anak SMP yang notabene memasuki masa remaja. Itu tidaklah mudah. Generasi alfa merupakan masa transisi dan sangat membutuhkan stimulasi visual yang kuat. Namun, realita di kelas menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Mayoritas murid tampak lesu, sering melamun, dan kurang antusias selama pembelajaran. Hal ini terjadi karena media yang saya gunakan cenderung monoton, hanya terpaku pada buku teks dan papan tulis konvensional. Itulah realitas yang saya hadapi beberapa bulan lalu. Akibatnya jelas, saat evaluasi dilakukan, nilai mereka anjlok. Semangat belajar murid saya berada di titik nadir. Saya sadar, anak-anak ini adalah generasi digital. Memberikan mereka teks panjang di papan tulis adalah cara tercepat untuk membuat mereka kehilangan fokus. Tantangan utama saya adalah bagaimana mengubah gaya mengajar yang pasif menjadi partisipatif. Saya harus menghadirkan media yang mampu bersaing dengan daya tarik teknologi yang biasa murid temui di luar sekolah. Saya butuh jembatan untuk membawa mereka kembali ke dalam ruang diskusi. Perubahan dimulai saat saya memutuskan untuk memaksimalkan penggunaan papan digital interaktif. Saat ini, saya tidak lagi meminta mereka membuka buku. Di layar raksasa itu, saya menampilkan sebuah surat. Murid mulai berbisik. Rasa penasaran mereka bangkit. Kami tidak lagi hanya mencatat struktur surat. Melalui PID, murid maju satu persatu. Mereka menganalisis bagian-bagian surat, baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Melalui metode project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, saya meminta mereka menuliskan sebuah surat pribadi yang ditujukan kepada orang tua atau guru di sekolah sebagai mitra belajar. Murid mulai berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka mengerjakan proyek nyata, sehingga merasa surat tersebut benar-benar akan dibaca orang lain. Mereka juga dituntut berpikir kritis untuk menulis surat sesuai struktur dan isinya sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Murid juga harus kreatif agar surat lebih menarik dan humanis. Dengan demikian, kelas yang tadinya sunyi berubah menjadi riuh dengan tawa dan diskusi. Belajar menjadi lebih menyenangkan sekaligus penuh makna. Setelah memahami konsep surat dari segala sisi, murid mulai mengirim surat kepada orang tua dan guru sesuai dengan alamat penerima. Dan hari ini begitu istimewa, karena hadir seorang guru yang mendapat surat dari salah satu murid sebagai mitra belajar. Guru tersebut membacakan surat di depan kelas. Suasana haru dan rasa terima kasih mulai menjalar ke seluruh ruangan. Pelan tapi pasti, murid mulai menyimak dengan hati dan memahami pentingnya surat dalam kehidupan sehari-hari. Di sela-sela materi, saya menyiapkan ice breaking kecil. Kami bermain game tebak kata baku di papan digital, di mana mereka harus berlomba menyentuh kata yang benar. Energi di ruangan ini benar-benar berubah. Perubahan kelas membawa dampak instan pada hasil belajar. Bukan hanya wajah-wajah yang lebih ceria, tetapi pemahaman mereka terhadap perbedaan rasa bahasa antara surat pribadi dan resmi menjadi jauh lebih tajam. Mereka tidak lagi menghafal apa itu surat pribadi dan resmi. Mereka memahami mengapa mereka harus menggunakannya. Melihat binar mata mereka saat berhasil menjawab soal di papan digital memberikan saya sebuah pelajaran berharga. Teknologi seperti PID bukanlah pengganti peran guru, melainkan sebuah pengeras suara bagi kreativitas kita. Saya belajar bahwa pembelajaran yang optimal terjadi ketika rasa bosan dihilangkan oleh rasa penasaran. Dengan sedikit sentuhan teknologi dan metode yang tepat, materi yang paling membosankan sekalipun bisa menjadi petualangan yang tak terlupakan bagi murid.
Kini ruang kelas bukan lagi tempat untuk melamun, melainkan ruang untuk berekspresi. Salam dari sekolah yang terletak di antara perkebunan karet.